Suamiku dijebak janda hingga ia terpaksa mengakui anak yang dikandung janda itu. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Tahun 2017 silam, ketika aku dan suamiku mengucap janji suci sehidup semati di hadapan Allah dan para saksi, tak pernah sedikit pun terlintas dalam pikiranku bahwa perjalanan pernikahan kami akan begitu penuh dengan ujian dan cobaan yang berat. Di awal kehidupan rumah tangga kami dibalut oleh cinta yang tulus. Meskipun Tuhan belum menganugerahi kami seorang anak, kami tetap saling menguatkan, percaya bahwa semua akan datang pada waktunya. Suamiku, pria yang penuh dengan kasih sayang, selalu ada untukku, menguatkanku saat aku goyah, mendukungku saat aku lelah. Namun kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Dalam perjalanan kami, terselip luka yang tak pernah sembuh, luka yang senantiasa mengintai di balik senyum yang kerap kami tunjukkan kepada dunia. Luka itu, meskipun tertutup rapat oleh tawa dan kebersamaan, sesekali mencuat, mengingatkan kami pada kenyataan yang tak bisa dihindari. Ini adalah kisah nyataku, kisah seorang istri yang terluka, namun terus mencoba bangkit dari keterpurukan. Di tengah segala kebahagiaan yang terlihat, aku menyimpan sebuah rahasia yang telah lama membebani hatiku. Sebuah rahasia yang hanya Tuhan dan diriku yang mengetahuinya. Meskipun begitu, aku terus berjuang, berharap suatu hari nanti luka ini akan sembuh dan senyum yang kuperlihatkan tak lagi sekedar topeng belaka. Oh iya, sebelumnya sebut saja namaku Laras. Tahun 2017 adalah tahun yang penuh kebahagiaan bagi kami. Pernikahan kami berjalan dengan lancar, meski tanpa sorotan kamera dan pesta yang mewah. Cinta kami adalah hal yang paling berharga. Aku sangat bahagia. Aku ingat bagaimana suamiku, Raka, seorang pria yang sangat peduli, berjanji untuk selalu ada di sisiku, baik dalam suka maupun duka. Kami tinggal di sebuah rumah kecil yang hangat, tidak jauh dari pusat kota. Rumah itu bukanlah rumah yang megah dengan segala fasilitas yang mewah. Namun bagi kami, rumah itu adalah surga kecil yang penuh dengan cinta dan kehangatan. Suamiku selalu menyempatkan waktu untuk menata taman kecil di depan rumah, menanam bunga-bunga yang selalu mekar indah di pagi hari. Pagi-pagi di rumah kami selalu dimulai dengan ritme yang sama. Setelah azan subuh berkumandang, kami bangun dan melaksanakan sholat berjamaah, memohon doa kepada Allah agar selalu diberikan keberkahan dalam hidup ini. Suamiku Raka lalu bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Dia selalu menyiapkan diri untuk mencium keningku sebelum berangkat. Sebuah ritual kecil yang selalu membuatku merasa dicintai dan dihargai. Aku biasanya menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng. Saat Raka duduk di meja makan, kami berbincang tentang hal-hal kecil, tentang pekerjaan, tentang tetangga, atau tentang apa yang akan kami lakukan di akhir pekan. Pembicaraan ringan itu selalu dihiasi oleh tawa, membuatku merasa betapa beruntungnya aku memiliki pria sepertinya sebagai suamiku. Di malam hari, setelah Raka pulang bekerja, kami selalu menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama. Terkadang, kami menonton film di televisi, atau sekedar duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Di saat-saat seperti itulah, kami sering berbicara tentang mimpi-mimpi kami di masa depan, tentang rumah yang lebih besar, tentang perjalanan yang ingin kami lakukan, dan yang paling sering kami bicarakan tentang kehadiran seorang anak yang akan melengkapi kebahagiaan kami. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan kekosongan yang perlahan menggerogoti kebahagiaan kami. Setiap kali kami mencoba, setiap kali kami berusaha, hasilnya selalu sama. Kandungan yang dinanti-nanti tak kunjung datang. Bulan demi bulan telah berlalu, dan setiap bulan aku menantikan dengan penuh harap, hanya untuk berujung pada kekecewaan yang sama. Rasa kecewa itu semakin membesar, menjadi beban yang terus menghantui pikiranku.
Meskipun begitu, Raka tak pernah mempermasalahkan hal itu. Dia selalu berkata dengan lembut, "Anak itu anugerah dari Tuhan. Jika Tuhan belum memberikannya, mungkin kita harus lebih bersabar." Kata-katanya selalu menguatkanku, menenangkan gejolak hatiku yang kadang tak bisa kukendalikan. Dia selalu ada di sisiku, memberikan dukungan yang tak pernah pudar. Namun di balik kata-kata penghiburnya, aku tahu ada rasa takut yang tersembunyi. Rasa takut akan ketidakpastian, akan masa depan yang tak bisa kami kendalikan. Aku juga merasakannya, sebuah kekhawatiran yang semakin hari semakin besar. Meski aku berusaha sekuat tenaga untuk menepisnya, kami menjalani hari-hari dengan harapan. Meskipun di balik harapan itu, ada rasa takut yang menggerogoti hati kami. Tapi kami tak pernah menunjukkan kekhawatiran itu pada satu sama lain. Kami tetap menjalani hari-hari kami dengan senyuman, berpura-pura bahwa semua akan baik-baik saja. Dan dalam kebahagiaan yang kami ciptakan sendiri, aku terus berdoa, berharap suatu hari nanti Tuhan akan mengabulkan doa-doa kami dan menghadirkan sosok kecil yang akan melengkapi kebahagiaan kami. Di sekitar tahun ketiga pernikahan kami, kehidupan kami yang dulu tenang mulai berubah. Awalnya perubahan itu terasa biasa saja, seperti angin sepoi-sepoi yang datang membawa kesejukan. Suamiku Raka mulai rajin berolahraga dan menghabiskan banyak waktu di gym yang terletak tak jauh dari rumah kami. Aku mendukung sepenuhnya, karena aku tahu pentingnya menjaga kesehatan, terutama setelah beberapa tahun menikah. Lagi pula, aku selalu percaya bahwa apa yang membuatnya bahagia akan membuatku bahagia juga. Namun takdir sepertinya memiliki rencana lain. Ketika suamiku mulai lebih sering menghabiskan waktu di gym, aku memperhatikan bahwa ia juga semakin sering menyebut nama seseorang. Vina adalah seorang janda muda yang bekerja sebagai kasir di gym tempat suamiku berolahraga. Aku pernah melihatnya sekali saat menemui suamiku mendaftar di gym tersebut. Dia cantik, dengan senyum yang selalu terukir di wajahnya, dan mata yang bercahaya. Pesonanya menarik perhatian banyak pria, dan aku bisa melihat mengapa dia begitu populer di kalangan pelanggan gym. Meski demikian, yang menarik perhatian suamiku bukanlah Vina, melainkan anak kecilnya, Dara. Dara adalah gadis kecil yang manis, dengan pipi bulat dan mata yang besar yang selalu bersinar. Dia cerdas dan periang, namun di balik senyumannya yang cerah, ada kesepian yang tersembunyi. Vina, ibunya, seringkali terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan urusan pribadinya, sehingga Dara lebih sering diasuh oleh neneknya. Melihat kondisi ini, suamiku merasa iba pada Dara, dan hal itulah yang perlahan mulai meresahkan hatiku. Kecurigaanku mulai tumbuh saat suamiku sering bercerita tentang Dara. Awalnya dia hanya menyebutkan sepintas, namun lama-kelamaan, ceritanya semakin sering muncul dalam obrolan kami. "Kasihan Dara," katanya suatu malam saat kami sedang makan malam. "Anak sekecil itu harus mendapatkan perhatian penuh dari ibunya. Tapi Vina terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Dara butuh perhatian." Setiap kali Raka mengunjungi rumah temannya, Rusli, yang kebetulan dekat dengan tempat tinggal Vina, dia selalu membawa oleh-oleh untuk Dara. Mainan kecil, buku cerita, atau sekotak kue kesukaan anak-anak. Aku tahu suamiku adalah orang yang baik, perhatian, dan penuh kasih sayang. Tapi semakin sering dia bercerita tentang Dara, semakin besar pula firasat buruk yang menggelayuti pikiranku. Meskipun aku mencoba menepisnya, perasaan itu tak bisa kuabaikan begitu saja. Aku mulai bertanya-tanya, apakah perasaan suamiku terhadap Dara murni hanya rasa kasihan seorang ayah yang belum memiliki anak, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Setiap kali aku melihat suamiku bermain dengan Dara di depan gym saat aku kebetulan lewat, ada rasa cemburu yang perlahan merayapi hatiku. Meski aku tahu rasa cemburu itu mungkin tak beralasan, aku mencoba untuk tetap berpikir positif, meyakinkan diriku bahwa suamiku hanya berusaha mengisi kekosongan yang kami rasakan karena belum dikaruniai anak. Namun setiap kali aku mencoba meyakinkan diriku, ada sesuatu yang mengganjal.
Vina bukanlah tipe wanita yang bisa diabaikan begitu saja. Cantik, mandiri, dan penuh percaya diri. Dia adalah sosok yang berlawanan dengan diriku, yang lebih suka menjalani hidup dengan tenang di rumah. Meskipun aku tahu suamiku mencintaiku, aku tidak bisa menepis kekhawatiran yang muncul setiap kali dia menyebut nama Vina dan Dara dalam obrolan kami. Hubungan suamiku dengan Dara semakin erat. Dia bahkan pernah mengajak Dara untuk bermain di taman dekat rumah kami tanpa sepengetahuanku. Ketika aku mengetahuinya, aku merasa marah dan terluka. Mengapa dia tidak memberitahuku sebelumnya? Bukankah aku istrinya? Apakah dia mulai merasa bahwa Dara adalah anak yang seharusnya kami miliki? Pikiran-pikiran itu berputar di kepalaku, mengacaukan perasaanku. Aku tahu suamiku hanya berniat baik, tapi aku tak bisa menahan firasat buruk yang terus tumbuh. Semakin dekat Raka dengan Dara, semakin besar kekhawatiranku bahwa ada sesuatu yang mungkin lebih dari sekedar rasa kasihan. Di balik senyum manisnya, aku merasakan bahwa Vina mungkin menyimpan sesuatu yang tidak ku ketahui, sesuatu yang bisa mengancam pernikahan kami. Di saat-saat seperti itulah, aku mulai merasa bahwa kebahagiaan yang kami rasakan di awal pernikahan kami mulai pudar, digantikan oleh bayang-bayang kecemasan yang perlahan-lahan menggerogoti hatiku. Hubungan antara suamiku, Raka dan Vina mulai menjadi lebih intens daripada yang pernah aku bayangkan. Apa yang dulunya terlihat seperti sekedar pertemanan biasa, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Raka yang biasanya jarang bergaul di luar rumah, kini semakin sering ikut dalam acara-acara yang diadakan di gym, termasuk menonton acara body contest bersama teman-temannya. Anehnya di setiap acara itu, Vina selalu ada, seperti bayangan yang tak pernah hilang dari sisinya. Suatu hari, ketika aku memutuskan untuk ikut serta dalam acara body contest di Gor Kota, aku akhirnya bertemu langsung dengan Vina. Sejak awal perasaan tidak nyaman sudah menggelayuti hatiku. Meski senyum Vina terlihat ramah, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku merasa waspada. Seolah-olah dia menyimpan rahasia yang enggan ia tunjukkan. Ketika kami berpapasan, ia menyapaku dengan nada yang sopan. Namun aku merasa ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Suamiku seperti biasanya, bersikeras bahwa tak ada hubungan spesial antara mereka. Ia mengatakan bahwa Vina hanyalah teman biasa, dan bahwa perhatian lebihnya kepada Dara hanyalah karena rasa kasih sayang kepada anak yang kurang mendapatkan perhatian. Tapi hatiku berkata lain. Semakin sering ia berbicara tentang Vina dan Dara, semakin besar pula keraguanku. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang ia coba sembunyikan dariku. Vina di sisi lain nampaknya sangat pandai memanfaatkan kebaikan hati suamiku. Dia tahu betul bagaimana caranya menarik simpati Raka, terutama melalui Dara. Tak jarang dia meminta Raka untuk menemani Dara berjalan-jalan. Alasan yang seharusnya sederhana, namun terasa semakin mencurigakan. Pada awalnya, aku tidak terlalu mempermasalahkannya, berpikir bahwa suamiku hanya mencoba membantu. Namun semakin lama, semakin sering permintaan itu datang, dan aku mulai merasa bahwa Vina memiliki agenda lain. Suatu sore, Vina menelpon suamiku. Dia meminta Raka untuk menemaninya berjalan-jalan dengan alasan ingin curhat tentang pacarnya yang baru saja putus dengannya. Raka dengan sifatnya yang selalu ingin membantu, setuju tanpa banyak pikir panjang. Mereka berdua pergi ke sebuah kafe yang biasa mereka kunjungi bersama dengan teman-temannya. Di kafe itu, suasana hangat dan nyaman, dengan musik lembut yang mengalun pelan, namun ada ketegangan yang tak kasat mata antara mereka. Vina mulai memainkan perannya dengan sangat cerdik. Ia menceritakan berbagai masalah pribadinya, membuat suamiku merasa terlibat dan simpati. Setiap kata yang ia ucapkan seperti racun manis yang perlahan tapi pasti menjerat suamiku dalam jaringannya. Tak lama setelah itu, Vina mengajak suamiku ke sebuah hotel. Sebuah ajakan yang tiba-tiba dan penuh dengan maksud tersembunyi. Raka yang seumur hidupnya belum pernah masuk ke hotel selain acara-acara resmi, merasa bingung dan gugup. Ia tak tahu bahwa apa yang akan terjadi adalah salah.
Tetapi entah bagaimana, Vina berhasil merayunya dengan begitu halus. Di dalam hatinya, ada ketakutan yang besar, rasa bersalah yang mulai menggerogoti. Namun pesona Vina terlalu kuat untuk dilawan. Di hotel itu, segalanya berubah. Apa yang dimulai dengan niat yang baik, berakhir dengan kehancuran. Hubungan terlarang itu terjadi di bawah lampu kamar hotel yang redup. Di tengah rasa bersalah yang menyelimuti hati suamiku, setelahnya Raka merasa hancur. Dia tahu dia telah mengkhianatiku, mengkhianati janji pernikahan kami. Rasa takut dan penyesalan menyelimuti hatinya. Namun pada saat itu, ia merasa tak berdaya untuk melawan permintaan Vina yang terus memanfaatkannya. Vina dengan senyum yang penuh kemenangan, tahu bahwa dia kini memiliki kendali atas suamiku. Dia tahu bahwa rasa bersalah Raka akan membuatnya terus terjebak dalam permainan yang ia ciptakan. Dan suamiku, yang terperangkap dalam jaringannya, hanya bisa pasrah. Di saat-saat seperti inilah, aku merasakan bahwa rumah tangga kami yang dulu bahagia mulai runtuh, dihancurkan oleh kebohongan dan perselingkuhan yang suamiku coba sembunyikan dariku. Namun meski aku merasakan adanya perubahan, aku masih belum sepenuhnya mengetahui sejauh mana pengkhianatan itu telah terjadi. Dan itu adalah awal dari mimpi buruk yang perlahan mulai menggerogoti kebahagiaanku. Hari-hari berlalu dengan kebohongan yang tak pernah kusadari. Raka suamiku, yang selama ini selalu terbuka dan jujur, kini menjadi pria yang penuh rahasia. Ia seringkali terlihat gelisah, tatapannya kosong, seolah ada beban berat yang ia pendam sendirian. Setiap kali aku bertanya, dia hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal aku bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin ini hanya perasaanku saja. Aku menolak untuk berpikir buruk tentang suamiku. Pria yang selama bertahun-tahun telah menjadi sahabat, pasangan, dan penopang hidupku. Namun perubahan sikapnya semakin hari semakin mencolok, membuatku tak bisa lagi mengabaikan firasat buruk yang terus menghantuiku. Di sisi lain, Vina semakin berani menuntut perhatian lebih dari suamiku. Hubungan terlarang mereka yang awalnya tersembunyi, kini semakin terang-terangan. Vina merasa memiliki kendali atas suamiku, dan dengan kelicikannya, dia mulai memanipulasi Raka untuk memenuhi segala keinginannya. Setiap kali mereka bertemu, Vina selalu berhasil membuat suamiku merasa bersalah dan bingung, membuatnya terjebak semakin dalam jaringan kebohongan yang ia ciptakan. Hingga suatu hari, saat aku sedang membereskan kamar, aku menemukan sebuah pesan di ponsel Raka yang membuat duniaku runtuh. Pesan itu dari Vina. Isinya singkat namun menghancurkan. "Aku hamil. Kamu harus bertanggung jawab." Hatiku seakan berhenti berdetak. Tanganku gemetar memegang ponsel itu, dan pikiranku kosong, tak mampu mencerna apa yang baru saja kubaca. Seorang wanita yang selama ini selalu kurasakan sebagai ancaman, kini mengaku hamil oleh suamiku. Aku mencoba bernafas, mencoba mengendalikan diriku, namun kesedihan yang begitu dalam tak tertahankan lagi. Air mata mulai mengalir deras tanpa bisa kukendalikan. Ketika malam tiba dan Raka pulang, aku menunggu hingga dia duduk di ruang tamu. Suasana hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku menyerahkan ponselnya kepadanya, menunjukkan pesan itu tanpa berkata apa-apa. Wajahnya pucat seketika, dan aku bisa melihat ketakutan dan penyesalan di matanya. Dia tahu bahwa kebohongannya telah terbongkar, dan dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran. "Apa ini, Raka?" Tanyaku dengan suara bergetar, mencoba menahan emosi yang berkecamuk di dalam hatiku. "Benarkah ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Raka menundukkan kepalanya, tak mampu menatapku. "Maafkan aku, Laras. Aku tidak tahu harus berkata apa." Suaranya pelan dan penuh penyesalan, namun kata-katanya hanya menambah luka di hatiku. Aku merasa dikhianati oleh pria yang selama ini aku percaya sepenuh hati. Pria yang aku pikir akan selalu ada di sisiku, mendukungku, dan tidak pernah menyakitiku.
Namun yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku, istri sahnya, tidak bisa memberikan anak. Sementara wanita itu, wanita yang hanya hadir sesaat dalam hidupnya, mengaku hamil oleh suamiku. Sakit hati ini terasa begitu mendalam, seperti belati yang menancap di dadaku. Aku ingin marah, ingin berteriak, namun tak ada kata-kata yang keluar. Rasa sakit itu terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Di hadapanku, suamiku hanya bisa terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Mungkin merasa bersalah, atau mungkin tak tahu harus bagaimana lagi. Malam itu, kami berdua duduk dalam diam yang mencekam. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan, dan Raka pun tampak kebingungan. Terjebak antara tanggung jawab dan rasa bersalah yang semakin menggerogoti hatinya. Dan dalam keheningan itu, aku sadar bahwa pernikahan kami yang selama ini kubangun dengan cinta dan harapan, kini telah hancur berkeping-keping. Kebohongan dan pengkhianatan telah merusak segalanya. Dan aku tak tahu apakah aku masih bisa menyelamatkan apa yang tersisa dari hubungan kami. Tapi satu hal yang pasti, malam itu adalah awal dari akhir. Sebuah akhir yang penuh dengan kesedihan, penyesalan, dan rasa sakit yang mungkin tak akan pernah sembuh. Setelah mengetahui rahasia yang disimpan oleh suamiku selama 7 bulan, aku merasa dikhianati dan terpuruk. Perasaan sakit hati itu tidak hanya menghancurkan kepercayaanku padanya, tetapi juga meruntuhkan harapanku akan masa depan yang selama ini kami rancang bersama. Aku butuh penjelasan. Sebuah kejelasan yang bisa membawaku keluar dari kabut ketidakpastian yang menyesakkan dadaku. Suatu malam, ketika aku tak bisa lagi menahan beban pikiranku ini, aku mendesaknya untuk bertindak. Raka, aku ingin bukti. Aku ingin tahu apakah anak yang ada di kandungan Vina benar-benar anakmu. Jika memang bukan anakmu, aku bersedia merawatnya. Tapi aku tidak bisa hidup dengan kebohongan ini, kataku dengan tegas, menatap matanya yang terlihat lelah dan penuh penyesalan. Raka menghela nafas panjang. Aku bisa melihat betapa berat beban yang ia pikul. Ia tahu bahwa kebohongan ini telah merusak kepercayaan di antara kami. Dan hanya ada satu cara untuk memperbaikinya, dengan menghadapi kebenaran seberapapun pahitnya. Beberapa hari kemudian, aku dan Raka akhirnya memberanikan diri untuk bertemu dengan Vina dan menuntut penjelasan. Suamiku tidak lagi bisa bertahan dalam bayang-bayang kebohongan yang terus-menerus menggerogoti hubungan kami. Dalam pertemuan itu, Raka menatap Vina dengan ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Vina, kamu harus jujur. Apakah anak yang ada di dalam kandunganmu itu benar-benar anakku? Vina terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Sejenak ia terlihat ragu, tapi akhirnya ia menghela nafas panjang dan menundukkan kepalanya. Tidak, Raka, anak ini bukan anakmu. Raka terpaku, merasa lega dan hancur. Selama berbulan-bulan, ia hidup dalam rasa bersalah yang membebani setiap langkahnya. Takut kehilangan aku, dan takut menghadapi konsekuensi dari kesalahan yang ia lakukan. Namun meski mengetahui bahwa anak itu bukanlah darah dagingnya, rasa bersalah tetap menggerogoti hatinya, karena telah membiarkan kebohongan itu berlarut-larut. Saat itu juga, Raka membawa Vina untuk menemuiku. Aku menunggu dengan cemas, berharap penjelasan ini akan mengakhiri penderitaan yang telah lama menghantuiku. Ketika mereka tiba, aku bisa melihat dari tatapan Vina bahwa ia menyadari betapa dalam luka yang telah ia ciptakan dalam rumah tangga kami. Vina dengan mata yang penuh penyesalan menatapku dan mulai berbicara. Maafkan aku, Laras. Selama ini aku hanya ingin mencari jalan keluar dari masalahku sendiri, dan aku malah menyeret Raka ke dalamnya. Anak ini bukan anaknya. Aku berbohong karena aku merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Mendengar pengakuan itu, aku merasakan campuran antara kelegaan dan kepedihan. Lega karena akhirnya kebenaran terungkap,
tetapi pedih karena luka yang ditinggalkan begitu mendalam. Aku bersedia membantu jika kamu membutuhkan bantuan, tapi aku tidak bisa menerima kebohongan seperti ini lagi, kataku dengan suara bergetar. Vina menundukkan kepala dan aku bisa melihat penyesalan di matanya. Setelah itu, Raka dan aku meninggalkan tempat itu. Saat kami berjalan pulang, keheningan menyelimuti kami. Kami sadar bahwa meskipun kebenaran telah terungkap, luka di antara kami tidak akan pernah mudah sembuh. Kepercayaan yang pernah ada sudah retak dan butuh waktu lama untuk bisa kembali utuh, jika itu mungkin. Di dalam hati, aku tahu bahwa perjalanan kami sebagai pasangan tidak akan pernah sama lagi. Raka telah menjelaskan semuanya, tapi penjelasan itu tidak serta-merta menyembuhkan luka yang ada. Namun kami berdua tahu bahwa langkah pertama menuju penyembuhan adalah dengan menghadapi kenyataan, bukan lari dari masalah. Dan disinilah kami sekarang, mencoba merangkai kembali kepingan-kepingan yang berserakan, berharap bahwa di akhir perjalanan ini, kami bisa menemukan jalan untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Setelah pengakuan Vina yang mengungkapkan kebenaran tentang kehamilannya, aku tahu ada satu hal yang harus aku lakukan. Meskipun bayi dalam kandungannya bukanlah darah daging suamiku, aku tidak bisa mengabaikan tanggung jawab moral yang kini ada di hadapanku. Bayi itu tidak bersalah dalam segala kebohongan dan pengkhianatan yang telah terjadi. Dia berhak mendapatkan kesempatan untuk dilahirkan dan dibesarkan dengan cinta. Aku memutuskan untuk merawat bayi itu. Sejak hari pertama, aku mengambil alih semua kebutuhan Vina. Aku menanggung biaya hidupnya, memastikan dia mendapatkan perawatan terbaik, dan menyiapkan segala sesuatu untuk persalinannya. Meskipun begitu, setiap kali aku memandang Vina, ada rasa campur aduk dalam diriku. Bagaimanapun, wanita ini adalah orang yang telah merenggut kebahagiaan dalam pernikahanku. Namun bayi itu tidak berdosa. Aku berusaha mengesampingkan perasaan sakit hati dan lebih fokus pada masa depan anak yang akan segera lahir. Selama bulan-bulan terakhir kehamilan, rasa takut mulai merayapi pikiranku. Bagaimana jika aku tidak bisa mencintai bayi ini seperti anakku sendiri? Bagaimana jika kehadirannya hanya memperdalam luka yang telah kubawa sejak suamiku mengkhianatiku? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuiku, tetapi aku mencoba meyakinkan diriku bahwa keputusan ini adalah keputusan yang terbaik. Akhirnya, hari yang dinantikan pun tiba. Vina harus menjalani operasi sesar, dan aku mengurus semuanya. Aku berada di rumah sakit sejak pagi, memastikan bahwa semuanya siap untuk menyambut kelahiran bayi itu. Suamiku Raka, meski turut merasa cemas, memilih untuk tidak ikut ke rumah sakit. Aku mengerti bahwa ini adalah beban yang sangat berat baginya, dan mungkin lebih baik jika dia tidak berada di sana. Ketika bayi itu lahir, tangisannya memenuhi ruangan operasi. Hatiku bergetar saat aku pertama kali melihatnya. Dia begitu kecil, begitu rapuh, namun begitu berharga. Dalam sekejap, aku tahu bahwa semua ketakutan yang selama ini menghantuiku perlahan mulai pudar. Meski ada luka di dalam hatiku, bayi ini layak mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus. Setelah beberapa hari di rumah sakit, akhirnya tiba waktunya untuk berpisah dengan Vina. Aku memilih untuk bertemu di sebuah restoran, tempat yang netral dan jauh dari rumah kami. Kami berbicara singkat, dan Vina tampak lega. Meski tidak ada kata perpisahan yang manis, aku memastikan bahwa semua kebutuhan bayinya telah terpenuhi. Aku memberinya amplop berisi uang, sebagai bentuk tanggung jawabku hingga dia bisa mandiri. Ketika kami akhirnya berpisah, aku memandang bayi itu yang sekarang ada di dalam pelukanku. Aku tahu ini bukanlah akhir dari perjalanan kami. Justru ini adalah awal dari babak baru yang penuh dengan tantangan. Aku pulang ke rumah dengan bayi itu, bertekad untuk merawatnya dengan sebaik mungkin. Meskipun hatiku masih terluka, aku berusaha menyayanginya sepenuh hatiku, karena dia sekarang adalah bagian dari hidupku. Hari-hari berikutnya, aku belajar untuk mencintai bayi itu. Setiap kali dia tersenyum atau tertawa, ada rasa hangat yang mengalir di hatiku,
seolah-olah dia sedang menyembuhkan luka yang ada. Suamiku meskipun awalnya canggung, perlahan mulai menerima kehadiran bayi itu di rumah kami. Kami tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi bersama-sama kami berusaha untuk menemukan kebahagiaan baru dalam keluarga kecil kami yang telah berubah. Meskipun bayi itu kini menjadi bagian dari hidupku, perasaan yang aku alami setiap hari jauh dari kata damai. Aku berusaha memberikan yang terbaik untuknya, membesarkannya dengan sepenuh hati, membesarkannya dengan penuh cinta dan perhatian. Namun setiap kali aku memandang wajah kecilnya, rasa sakit hati yang mendalam dan luka emosional tak bisa sepenuhnya hilang. Bayi ini menjadi pengingat terus-menerus akan pengkhianatan yang telah mengubah hidupku. Sementara itu suamiku Raka juga berjuang keras dengan depresinya. Setiap hari aku melihat bagaimana wajahnya semakin kusut, bagaimana senyum yang dulu sering menghiasi bibirnya kini jarang terlihat. Kesalahan yang dibuatnya membuatnya merasa seperti orang yang hilang, terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Aku ingin mendukungnya, tetapi sulit bagiku untuk sepenuhnya memaafkan atau melupakan apa yang telah terjadi. Bahkan ketika dia berusaha untuk lebih dekat dengan bayi kami, ada rasa canggung yang mengapung di udara, memisahkan kami dari kehidupan normal yang kami impikan. Suatu malam, ketika kami duduk berdua di ruang tamu setelah bayi kami tidur, Raka akhirnya membuka diri. Suaranya penuh dengan kesedihan, mengungkapkan betapa bodohnya dia merasa ditipu dan dimanfaatkan. Aku menatapnya, merasa ada kepedihan di dalam suaranya, tetapi sekaligus rasa marah yang membara di dalam hatiku. Aku tahu dia merasa bersalah, tapi sakit hati ini, rasa pengkhianatan ini, tidak bisa hilang dengan mudah. Setiap kali aku melihat bayi kami, aku mengingat semua yang telah terjadi. Aku mencintai anak ini, tetapi luka yang kau buat terlalu dalam untuk sekedar dilupakan. Malam itu, kami duduk dalam diam, masing-masing terjebak dalam pikiran dan perasaan kami sendiri. Aku tahu bahwa untuk maju kami perlu menghadapi luka-luka ini dengan cara yang sehat. Raka perlu mengatasi rasa bersalah dan penyesalannya, sementara aku harus berusaha mengatasi perasaan marah dan terluka yang masih menganga di hati dan pikiranku. Hari-hari berlalu dan kami mencoba membangun kembali hubungan kami. Meskipun ada banyak hal yang perlu diperbaiki, aku berusaha untuk memberi suamiku kesempatan kedua, tetapi prosesnya tidak akan mudah. Aku berusaha untuk mencintai bayi kami dengan sepenuh hati, tanpa membiarkan rasa sakit hati menghalangi kebahagiaan kami sebagai keluarga. Namun aku menyadari bahwa proses penyembuhan ini memerlukan waktu, kesabaran, dan usaha dari semua pihak yang terlibat. Di tengah semua ini, ada saat-saat kecil kebahagiaan yang membuatku merasa bahwa kami masih bisa bangkit dari keterpurukan ini. Momen ketika bayi kami tertawa bahagia, atau ketika Raka berusaha menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang tulus, semuanya memberikan secercah harapan bahwa mungkin suatu hari nanti, luka ini akan mulai sembuh. Namun untuk saat ini, aku harus terus berjuang. Aku berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara mencintai bayi kami dan menghadapi kenyataan pahit dari masa lalu. Ini adalah perjalanan yang panjang dan penuh dengan tantangan. Tetapi aku percaya bahwa dengan waktu dan usaha, kami akan menemukan jalan menuju pemulihan dan kebahagiaan baru di dalam hidup kami.